Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sekarang saya kembali lagi ke kebun durian premium kecil-kecilan kita setelah beberapa hari tidak nongol ke kebun karena memang hampir seminggu kemarin kita sibuk berat ya, sangat padat aktivitas di kantor. Kemudian kesehatan juga kurang fit, jadi kita agak istirahat sebentar. Nah, oleh karena itu setelah sudah agak baikan saya kembali lagi ke kebun durian kita. Nih ada durian hasil cabutan di depan kita yang sudah sering kali kita lakukan top working, baik sambung pucuk maupun tempel mata tunas, sering gagal. Kali ini saya kembali dan mencoba sesuatu yang mustahil lagi, yaitu dengan cara sambung pucuk, top working dengan cara sambung pucuk. Mungkin kita pakai yang ini. Dari tunas di sini kita akan pakai yang ini, dan doanya mudah-mudahan berhasil ya. Adapun entres yang kita pakai seperti ini. Ini entres adanya karena memang kita miskin entres di sini. Kemarin saya pakai seperti ini, gagal, tapi saya nggak kapok ya, mau coba lagi sekali lagi. Entresnya masih muda seperti ini, artinya nggak terlalu muda juga, tapi akan saya coba. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ke depan. Ini sudah saya pangkas-pangkasin daunnya. Daunnya tidak kita buang ya, cuman kita pendekin aja daunnya. Terus ini bagian pangkal bawahnya ini nanti kita pasang semua nih kayak gini. Tuh ada mata tunas kecil kayak gini. Ya, nanti sebelum kita pasang, kita tancapkan, akan kita iris dulu bagian bawahnya, udah berbentuk kapak. Lalu kita belah di sini, kemudian kita tancapkan dan kita ikat. Karena tidak ada yang pegang kamera hari ini, lagi-lagi saya sendiri, makanya akan saya lewatin aja prosesnya. Tapi silakan nanti dilihat hasilnya seperti apa. Oke, go. Oke, baik, ini sudah jadi. Ini bekas pemangkasan kita tadi. Kita potong, lalu kita belah. Kemudian entresnya ini kita bentuk, iris bagian bawahnya bentuk kapak, lalu kita tancapkan. Dan seperti ini hasilnya. Untuk berhasil tidaknya, nanti sekitar 2 minggu ke depan kita lihat daun ini. Daun ini kalau misalnya masih tetap hijau, berarti pertanda akan jadi. Namun kalau 2 minggu ke depan daun ini dia rontok, ini dia rontok, berarti kemungkinan jadinya itu baru 50-50 antara jadi dan tidak. 50% jadi, 50% tidak jadi. Namun kalau daunnya masih hijau, pertanda jadi. Apalagi kalau 2 minggu ke depan daunnya langsung rontok lalu menghitam kena jamur, wah selesai dah, gagal dia. Seperti ini aja dulu. Nanti insya Allah kalau memang ada rezeki kita, dia berhasil, dia menempel, barulah kita buka sungkupnya dan kita rawat. Nanti otomatis tunas-tunas bagian bawahnya kita kurangi. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu, akan saya tunjukkan dari mana entres ini kita ambil. Oke? Pemirsa, sekali lagi akan saya tunjukkan dari mana entres tadi saya ambil. Saya ambilnya dari sini. Ini musangking hasil top working juga. Dan karena kita nggak punya entres, akhirnya kita pergunakan entres yang masih belum belum matang bener. Saya ambil dari sini, nampak mata tunas kecil. Kenapa saya potong begini? Biar kita kasih kesempatan mata tunas ini bisa tumbuh lagi menggantikan entres yang kita ambil. Seperti ini. Ini kemarin saya ambil di sini dan udah berhasil satu. Saya ambil di sini. Akhirnya mata tunas dari ketek daunnya ini dia tumbuh keluar menggantikan entres yang saya ambil. Seperti itu. Oke, kita lanjut update lagi. Ini
tempel mata tunas musangking yang sudah berhasil, sudah mengeluarkan daun malah. Dan kita coba bersihkan bagian bawahnya, karena ini kemarin sudah kita kasih kotoran hewan juga ada ini nampak. Nanti mau kita bikinin ini ya, busutnya ya. Nanti kalau udah ada waktu luang. Ini sayangnya kita sibuk terus ini, sibuk luar biasa. Nah, salah satu tunasnya sudah saya lepas untuk mengurangi pemakaian nutrisi agar bisa fokus ke sini. Nanti yang ini kita potong juga ini, terutama kalau ini sudah keluar sekitar 10 cm, kan kita ikat naik ke atas, kita naikin ke atas, tegakin ke sini. Kita ikat ke sini, lalu bagian ini kita potong agar bisa lebih fokus ke sini. Seperti itu. Woi, tempel mata tunas musangking berhasil. Ini di lokalan kecil. Ini kemarin saya tanam dari biji ini. Masih kelihatan bonggolnya seperti itu. Ini bekas ini ya, kotoran itu, apa namanya? Kotoran burung walet. Seperti ini. Nampak subur sekali. Oke, kita lanjut. Kalau untuk bawor masih tetap, masih tetap ngegas dia seperti ini. Nah, panjang sekali terusnya. Dari sini, ini daun tuanya ini. Bisa dibedain nggak daun tuanya, daun muda, daun tua? Dia keluarnya dari sini nih. Dari sini sampai ke sini. Pengen aja nih, dari sini sampai ke sini. Wih, berapa senti nih? Ini sekitar 15 cm. Itu juga belum selesai. Tuh, masih ada nih yang mau pecah. Lumayan lah kalau misalnya satu kali turbus begini bisa sampai 20 cm. 10 kali turbus lumayan lah. Nah, ini udah melebihi ke atas ini dan harus kita topang dulu. Oke. Seperti ini setelah kita pasangkan penyangga baru atau pengganti. Ini kondisinya. Dan inilah penyangga lamanya yang sangat kecil tapi batangnya. Dan udah kita buang. Udah kering, membusuk. Nah, ini ada gejala-gejala kutu kebul ini. Tapi nggak parah, mudah-mudahan nggak parah ya. Langsung karena memang sedikit kecil, langsung aja kita bersihkan seperti ini. Begitu. Kalau parah ya kita semprot. Kalau nggak parah cuman segini atau cuma sedikit begini, kita kucek sampai bersih. Seperti ini. Dan ini kalau udah tersentuh tangan manusia begini, dijamin tobat deh ini penyakit kutu kebul. Mantap ya. Nanti ke depan kita program pemberian kotoran kambing lagi. Seperti ini penampakannya. Ini dari kayu ini ya, kayu hidup ya. Nanti kalau tumbuhnya udah sampai sini, kita ganti lagi seperti itu. Yo bawor. Yo bawor. Woi, mantap. Tingginya sudah 1,5 meter. Dari awal kita beli 1 meter kurang 70 cm, sekarang sudah 1,5 meter. Lihat aja tuh terbosnya tuh. Wis, mantap bro. Seperti ini kondisi musangking top working kita setelah sekian lama kita nggak kesini. Nih, yang kemarin masih kecil sekarang sudah luar biasa. Daunnya normal, pertumbuhan juga normal. Kemarin sempat kita ganti tiang penyangga, terus barusan kita ikat lagi ke sini. Tumbuhnya kita kawal terus nanti pertumbuhannya. Nih dari sini nih, set. Mantap bro. Mana tuh dari sini? Tuh, dari sini dia. Dari kulit, tempel kulit segini. Oke, kita akan lihat montong kita sudah seperti apa. Seperti ini durian montong kita
beli online berbarengan dengan si kanyau. Namun kanyaunya nggak selamat, mati. Padahal sudah sampai tahap ini juga, sudah sampai pada tahap muncul tunas seperti ini, tapi kemudian mati. Nggak tahu kenapa ya. Mudah-mudahan montongnya ini bisa bertahan ya. Ini montong setelah keluar tunas seperti ini dan dia bertahan. Mungkin sempat stres juga kali ya kemarin pas kita kasih kotoran hewan, kotoran kambing. Kayaknya dia sempat stres juga ini, menyesuaikan dengan nutrisi tingkat tinggi. Jadi nanti kalau nutrisinya ini udah betul-betul bisa beradaptasi, atau akarnya ini udah bisa beradaptasi dengan kotoran hewan yang ada, maka pertumbuhannya akan moncer lagi seperti musangking kita yang barusan kita lihat seperti itu. Ini montong yang buahnya sangat besar, sebesar bantal katanya. Yang paling yang ini yang mati kering ini harus kita potong biar nggak menular. Takutnya di sini ada jamur atau ada kumbang larva di dalam sini, takutnya dia menyebar. Kita harus potong dulu. Udah seperti ini ya. Setelah kita potong, tuh nampak. Biar penyakit yang ada di sini nggak menular ke bawah maksudnya. Kita lanjut ke duri hitam. Sebelum kita ke darah lagi ke duri hitam, kita mampir dulu ke super tembaga. Ini nih daunnya hancur, ini kondisinya menyedihkan juga. Ini kenapa agak kuning ya daunnya. Ini yang punya pengalaman tolong dong koreksinya, tolong masukannya. Super tembaga seperti ini kenapa ya kira-kira? Terkesan stagnan dia ini. Kemarin udah terubus tapi terubusnya pendek, nggak panjang, cuman sebentar terubusnya. Kira-kira harus diapain ya super tembaga? Lokalan kita nih yang kemarin kita top working gagal semua, gagal terus dan sudah muncul tunas. Dan kebetulan tunasnya ini kita kemarin tempel mata tunas gini gagal. Terus di sini lagi sebelah sini gagal. Itu sisip samping sambung sisip di sini juga gagal. Dan pada akhirnya seperti ini, kita biarin aja dulu biar dia tumbuh ke atas. Nanti kalau udah lumayan membesar, terus ada memang kalau memang ada interest duri hitam yang udah bagus, kita lakukan top working lagi. Lumayan ini segini batangnya nih, lokalan ini. Oke. Ini koleksi kotoran kambing kita ini. 10.000 per karung. Kalau yang besar 20.000. Mau kita kumpulkan lagi terus ini. Oke. Dan yang terakhir, ini pohon duri hitam kita, satu-satunya yang tersisa. Nampak udah mulai terubus dia. Nih, mudah-mudahan kamu subur ya nak ya. Kamu sehat-sehat aja. Jangan sampai terjadi sesuatu. Karena ini sisa terakhir harapan kita. Ini koleksi duri hitam terakhir. Karena temannya udah mati. Teman yang kita pakai buat top working itu. Di sampingnya ada lokalan ini. Lokalan yang lumayan lah. Mantap juga lokalannya nih. Nanti kalau udah sama-sama besar kita satukan ini, satukan ke sini. Tapi membesar dulu. Jadi otomatis masih lama ya. Kalau kita mau top working atau sambung pucuk, sambung sisip masih lama kayaknya. Baru begini cabangnya. Kapan mau diambil jadi entres? Masih lama lah. Terpaksa harus kita pesan lagi yang agak besar dan tinggi 1 meter biar kita tanam sekaligus kita ambil entresnya. Ini kalau mau diambil entresnya masih
sekitar 1 tahun lagi nih. Tapi dengan syarat pertumbuhannya seperti ini terus. Kocek terus, gocer-gocer. Oke, demikian video update perkembangan durian premium di kebun Shade Garden, dan ucapannya semoga sama-sama kita bisa belajar dalam hal menanam atau membudidayakan durian premium. Terima kasih atas perhatiannya, dan buat teman-teman, rekan-rekan yang baru mampir, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Buat teman-teman pencinta Shade Garden, jangan lupa koreksinya, masukannya di kolom komentar. Oke, ini kemarin sempat stagnan tapi udah mulai terubus lagi. Harapannya semua kita itu diberikan berkah dan kesehatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ciao.